الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Sa'id bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala kemarin baru pembukaan. Kitab ini dibuka dengan kalimat perintah, ketahuilah oleh kalian orang-orang mukallaf. Artinya orang Islam wajib pinter. Orang Islam dilarang bodoh, khususnya yang berkaitan mengenai agamanya sendiri, khususnya berkaitan mengenai kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh ikut-ikutan yang bersangkutan tentang ketuhanan. Artinya kita diberikan modal oleh Allah akal, maka gunakan sebaik-baiknya akal kita. Kalau kata Gus Dur itu apa? Jangan belajar syariat doang gitu. Kenapa? Kalau belajar syariat doang ya cuma bisanya nulis, baca. Tapi kita mesti belajar makna hakikat, makna akidah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keimanan. Karena akan membawa keselamatan bagi kita di dunia sampai akhirat. Di kubur akan diamankan, di akhirat akan diamankan bagi orang-orang yang mau belajar tentang makna-makna yang berkaitan dengan hakikat tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran yang kurang di tengah-tengah kita sekarang ini. Ilmu fikih banyak, tafsir Quran banyak, hadis banyak, ilmu tajwid apalagi tiap mushola ada. Tapi ilmu akidah sudah mulai dibelakangkan, sudah mulai ditinggalkan. Makanya ini berbahaya. Seringkali kita jumpai di media sosial perkataan-perkataan yang melenceng dari akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau anak kita bertanya Tuhan itu ada di mana, maka jawab innallaha ala arsyistawa. Ini diajarkan. Ya Allah, anak kita sejak kecil dicekokin pemahaman-pemahaman bahwa Tuhan itu ada di atas. Kalau Tuhan ada di atas, berarti Tuhan disamakan dengan sebuah benda. Yang namanya sesuatu yang punya tempat itu adalah benda. Nah, setiap benda itu pasti baru. Baru itu tadinya enggak ada, terus jadi ada. Jadi kalau Allah itu ada di atas, maka akan berkumpul sifat Tuhan dan sifat makhluk menjadi, ini enggak mungkin. Bertempat itu sifat makhluk, menguasai itu sifat Tuhan. Enggak mungkin makhluk kumpul dengan sifat Tuhan bersama-sama, enggak mungkin. Maka perkataan innallaha ala arsyistawa itu harus dimengerti dengan benar, bahwa Allah bukan bersemayam di atas singgasana, tapi Allah menguasai langit, menguasai bumi, menguasai segala yang diciptakan Allah. Begitu. Jadi kita disuruh mengetahui tentang Allah, suruh pinter tentang sifat-sifat Allah. Jangan sampai kita salah mengenai hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan membahas secara ringkas maknanya syahadat yang harus kita simpan di dalam hati kita.
Artinya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mendapatkan keselamatan di dunia. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan sampai di akhirat, maka diperintahkan kita mengetahui maknanya 2 kalimat syahadat. Sebagaimana sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak diberi pahala seseorang yang sholat kecuali mulutnya dan hatinya bersama-sama menghadap Allah. Jadi kalau kamu kok sholat, mulutnya baca Fatihah, mulutnya doa, mulutnya baca takbir, baca tasbih, tapi hatinya kemana-mana, maka itu enggak mendapatkan pahala. Sholatnya sah, enggak usah diulang, tapi pahalanya enggak ada. Sama dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau mulut kamu bersyahadat, tapi hati kamu enggak punya penyaksian apapun tentang Allah, berarti mulut kamu dan hati kamu enggak connect. Mulut kamu dan hati kamu terpisah. Mulutnya ngomong apa, hatinya ngomong apa. Maka orang yang tiap hari mulutnya bunyi Allah, 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 ini belum kepastian hatinya mengingat Allah. Kecuali hatinya betul-betul mengenali sifat-sifat Allah. Kenapa? Hati itu hanya akan condong kepada sesuatu yang dicintai. Kalau kita masih cinta dunia, maka yang akan kita condongi di hati kita adalah dunia. Kalau yang kita condongi itu akhirat, yang akan kita ingat akhirat. Kalau yang kita condongi itu Allah, yang diingat Allah. Nah, orang yang bisa condong pada Allah bagaimana? Ya kenal Allah. Ini enggak kenal Allah, enggak tahu hak-haknya Allah, terus hatinya mau condong pada Allah. Bohong. Ini kita praktekkan ini sendiri. Coba kamu sholat dari mulai takbir sampai salam, kira-kira berapa kali hati kamu connect sama Allah? Pernah nggak connect? Harus sekali. Ada waktu baca Fatihah pertama ingat, tengah-tengah hilang. Takbir ingat, tengah-tengah hilang. Ruku hilang. Terus begitu. Kenapa? Karena masih tarik-tarikan antara hatinya mengingat dunia sama mengingat Allah. Nah, kalau kita nggak latih terus ingat Allah, belajar sifat Allah, mengenal Allah, maka nggak akan bisa menolak cintanya kita kepada dunia yang masuk ke dalam hati kita. Terus kita akan condong pada dunia, yang dipikir dunia terus. Hingga dalam sholat pun yang semestinya itu hanya khusus hanya untuk memuji Allah, dunia masih masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena nggak ada kecondongan kepada Allah. Kayaknya kita penting. Nah, jadi mulut kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat harus disertai hati kita betul-betul punya kesaksian tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal kepada hak-haknya Allah. Lalu makna apa yang harus tersimpan dalam hati kita ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat? Dikatakan oleh penulis kitab di sini, inilah rupanya 2 kalimat syahadat yang disertai maknanya secara ringkas yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi. Asyhadu itu artinya saya bersaksi. Orang yang bersaksi secara benar itu enggak cuma ucapan. Kalau kita saksi yang benar, maka kita punya sesuatu yang kita saksikan. Masa ada seorang saksi tapi enggak menyaksikan apapun? Bagaimana kamu jadi saksi?
Ada nggak? Kamu di pengadilan diundang sama hakim, ditanya, kamu sebagai apa? Saya saksi Pak Hakim. Hakim tanya, apa yang kamu saksikan? Enggak lihat apa-apa Pak Hakim. Itu kira-kira suruh pulang apa? Diusir. Nah, begitu pula kita bersaksi tentang ketuhanan Allah. Kita berani berikrar. Saya berikrar di hadapan Allah bahwa saya bersaksi kalau Allah itu Tuhan. Terus kamu ditanya, lah yang kamu saksikan apa? Kok tahu-tahu kamu mengakui Allah sebagai Tuhan? Pokoknya kata bapak saya begitu. Itu saksi bukan kira-kira? Saksi apa bukan? Wong saksi kok nggak nyaksiin apa-apa. Kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu harus menjadi saksi. Kamu nggak boleh pengakuan kamu tentang ketuhanan Allah hanya berdasarkan kata bapak saya. Kamu bukan saksi berarti. Kamu namanya orang yang ikut-ikutan apa? Namanya husnudzon. Kamu hanya berbaik sangka, menyangka apa yang disampaikan bapak kamu itu benar. Jadi itu namanya bukan saksi. Kalau saksi itu enggak nurut apa kata bapak. Bapaknya mau ngomong apa saja, apa yang saya saksikan, maka itu yang saya ucapkan. Kalau kata orang-orang ahli fikih, maka disebut namanya orang yang taklid tadi. Taklid itu apa? Ikut-ikutan tanpa punya kebenaran sendiri. Ikut-ikutan tanpa berpikir sendiri. Itu namanya taklid. Nah, orang taklid dalam kesaksian kepada Allah bagaimana hukumnya? Hukumnya diperselisihkan. Ada ulama yang ngomong sah, ada ulama yang ngomong enggak sah. Jadi iman kamu itu diperselisihkan antara sah dan tidak sah apabila dalam kesaksian kamu kepada Allah kamu hanya mengatakan saya bersaksi Allah itu Tuhan karena saya mengikuti bapak saya. Maka ini keadaan yang sangat mengkhawatirkan apabila sampai dibawa hingga hari kematian kita. Artinya kita mati tanpa bersaksi apapun tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu ini kurang jelas? Apa kamu kurang ngelihat Allah menciptakan langit bumi kok harus kesaksiannya pakai kata-kata orang tua? Apa kamu kurang jelas dengan kesaksian yang diciptakan Allah? Ini orang harus berpikir dengan benar agar betul-betul menjadi saksi yang baik. Asyhadu artinya saya bersaksi. Kalau bersaksi harus ada yang disaksikan. Lah, menyaksikan tentang Allah alatnya bukan mata. Kalau menyaksikan Allah alatnya mata, maka orang buta nggak bisa masuk Islam. Ya? Orang buta bisa jadi orang Islam. Orang buta tetap bersaksi. Berarti kesaksian kepada Allah nggak pakai mata. Kesaksian kepada Allah pakainya hati. Ketika hati kamu terisi pengetahuan, maka mulut kamu akan mengatakan saya bersaksi kalau Allah itu Tuhan. Tapi dikala hati kamu nggak ada pengetahuan apapun, maka ucapan kesaksian kamu nggak muncul dari hati kamu, tapi muncul dari perkataannya orang lain. Karena orang lain ngomong asyhadu, saya ikut asyhadu. Karena Pak Ustadz ngomong asyhadu, saya ikut asyhadu. Sementara kita nggak punya kesaksian sendiri tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi sekarang ini di antara anak-anaknya orang Islam sudah tidak mengenali lagi apa itu maknanya 2 kalimat syahadat. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya
Bersaksinya pakai hati, bukan pakai mata, bukan. Jadi kalimat asyhadu itu yang kamu ucapkan, maka harus kamu maknai. Setiap kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dalam sholat, hati kamu mengatakan saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya, dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Allah itu zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada zat lain selain Allah yang berhak untuk disembah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya. Biasanya itu yakin dulu apa bersaksi dulu? Biasanya bersaksi dulu baru yakin. Benar itu? Benar apa enggak? Yakin dulu apa saksi dulu? Jawabannya satu, jangan bolak-balik, bentar saksi, bentar yakin. Enggak jelas juga jawabannya. Orang mau bagaimana kita bisa yakin, kita belum menyaksikan apapun. Kamu bisa meyakini sesuatu karena kamu menyaksikan. Kalau kamu nggak pernah menyaksikan apapun, kamu nggak bisa meyakini. Bagaimana bisa yakin tanpa bersaksi? Kalau kamu yakin di pengadilan mengatakan si fulan adalah pembunuh, kamu yakin, kata hakim, yakin pak, saya lihat sendiri pak. Nah, yakinnya didasarkan kesaksian. Bersaksi dulu baru meyakini. Bagaimana orang bisa iman, yakin kepada Allah, punya akidah, punya prinsip, kalau dia nggak pernah bersaksi apapun tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah caranya bersaksi tentang Allah bagaimana? Caranya menyaksikan Allah, ya mengenali sifat-sifat Allah. Kalau nggak kenal sifat-sifat Allah, apa yang mau kita saksikan tentang Allah? Makanya sejak kecil, 5 tahun, 4 tahun, anak-anak kita sudah diajarkan wujud, qidam, baqo. Agar di hatinya punya kesaksian, itu loh Tuhan yang kamu saksikan. Apa kesaksian kamu tentang Allah? Yaitu wujud, qidam, baqo. Saya bersaksi Allah wajib wujud, saya bersaksi Allah wajib qidam, Allah wajib baqo, Allah wajib mukhalafah, Allah wajib qiyamu binafsi. Itu kesaksian kita tentang Allah. Bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang menciptakan langit bumi, itu punya sifat wujud sampai sifat mutakallim. Itu yang kita saksikan. Kalau kamu nggak pernah mengenali sifat-sifat ini, maka kamu sama saja nggak pernah menyaksikan apapun tentang Allah. Ketika ditanya Allah, paling kamu tahunya hanya alif, lam, ha. Namanya Allah. Apa yang kamu saksikan tentang Allah? Ya enggak ada, enggak punya. Dipaksa kayak apapun, enggak menyaksikan apapun. Karena hatinya enggak bisa mengenali sifat-sifat Allah. Makanya anak-anak kita bimbing baik-baik. Jangan sampai di hatinya kosong dari mengenali Allah. Kenapa? Karena hidupnya akan penuh dengan kekacauan. Hidupnya akan penuh dengan pertentangan antara hatinya dengan apa yang dipikirkannya, apa yang terjadi selalu bertentangan. Kenapa? Di hatinya nggak punya kesaksian tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ibadahnya, amal perbuatannya, kehidupan sehari-hari dia sandarkan kepada dirinya sendiri atau disandarkan kepada bantuannya orang lain. Dia nggak bisa menyaksikan kalau ini semua muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini berat. Orang yang sampai dewasa, apalagi sampai tua, nggak punya kesaksian tentang Allah, ya sudah hidupnya begitu-begitu saja. Nggak ada peningkatan ketakwaannya, nggak ada peningkatan kedudukannya, nggak ada peningkatan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang
dituntun sampai paham tentang akidah, tambah mengenal Allah, tambah ingat Allah, maka akan punya martabat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma di dunia, di akhirat nanti akan punya kedudukan yang berbeda. Di dunia kita sama-sama sholat, kamu sebelahan sama saya sholatnya, ya. Tapi di akhirat nanti kedudukan orang yang hatinya ingat Allah dan hatinya nggak ingat Allah itu bagaikan bumi dan langit. Makanya nanti akan protes, ya Allah, itu kan dulu sama saya sholatnya ya Allah. Kenapa kok dia di atas surganya, saya di bawah? Dia punya kemuliaan, saya di sini aja ya Allah. Karena ketika sholat hati kamu berbeda dengan dia. Zahirnya sama, yang dibaca sama Fatihah, rukuknya sama, sujudnya sama. Tapi hatinya ingat Allah, hati kamu ingat pasar. Beda ini. Hatinya menyaksikan Allah, hati kamu nggak menyaksikan Allah, ya berbeda. Allah berikan pahala yang luar biasa bagi orang yang hatinya bisa bersaksi betul-betul tentang ketuhanannya Allah. Dibawa dalam sholatnya, dibawa dalam ibadahnya, dalam puasanya, dibawa dalam hajinya, dibawa dalam hidupnya sehari-hari. Hati itu yang mengingat Allah dibawa terus kemana saja. Nah, kalau kita kan enggak, yang diingat dikit-dikit urusan beteng atau orang urusan perut, urusan yang dibawa bukan urusan yang penting-penting. Udah ini kerjanya kita, kerjanya orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bersaksi dan saya meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak, dengan benar, itu hanya Allah. Jadi kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya apa? Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan lainnya. Tidak ada Tuhan lainnya kecuali Allah. Jadi kalau kamu kok ketika sakaratul maut mengucapkan la ilaha, boleh enggak? Hah? Apa? Terus kafir dong. Artinya la ilaha itu apa? Tidak ada Tuhan lain. Gitu loh. Mengatakan tidak ada Tuhan lain itu sudah ingat Allah, begitu loh. Jangan tidak ada Tuhan, berarti jangan tidak ada Tuhan lain. Kalau tidak ada Tuhan, kafir kamu. Artinya harus tidak ada Tuhan lain. Kayak begini, di masjid ini tidak ada laki-laki lain kecuali Joko. Berarti Joko siapa ini? Joko laki-laki bukan? Tidak ada laki-laki lain selain Joko. Berarti Joko itu laki-laki. Tapi kalau kamu tidak ada laki-laki, Joko siapa? Laki-laki. Loh, katanya nggak ada laki-laki. Gimana sih begitu? Jadi ketika ngomong tidak ada Tuhan lain, maka kamu boleh zikir la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Ini kok enggak selesai Pak? Enggak apa-apalah. Sampai itu juga cukup, sama aja. La ilah juga saya ingat Allah. Jadi jangan terus dikhawatirkan kalau nanti zikirnya la ilah nanti kafir. Lah kamu ngartiinnya gimana? Kalau ngartiinnya la ilah itu meninggalkan Allah, ya kafir. La ilahnya ingat Allah. Tidak ada Tuhan lain. Gak ada Tuhan lain. Gak ada Tuhan lain. Lah siapa? Ya Allah doang Tuhannya. Begitu. Jadi kesaksian ini harus kamu punyai ketika mengucapkan la ilaha illallah. Kalau enggak, maka kamu enggak menyaksikan apapun tentang ketuhanannya Allah. Apa yang harus saya saksikan? Bahwa Allah itu zat yang wajib adanya. Allah ada enggak? Ada. Matahari ada. Bumi ada.
Kamu ada. Bedanya apa? Adanya Allah wajib. Adanya kita jaiz gitu. Kamu harus mengimani ini. Allah itu wajib adanya. Selain Allah jaiz gitu. Jadi kalau ngomong tidak ada yang wujud kecuali Allah, lah kamu wujud enggak? Goblok begitu. Wujud lah, kenapa kamu nggak wujud ngomongnya? Maknanya nggak ada wujud yang wajib begitu loh. Hanya Allah. Selainnya Allah wujudnya jaiz begitu. Wujud ya boleh, tidak wujud juga boleh. Lah kalau Allah wajib wujudnya. Wujudnya Allah tidak diciptakan. Wujudnya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Ini kesaksian yang pertama. Allah wajib ada. Kalau Allah wajib ada, maka harus kita yakini pula Allah mustahil tiada. Kalau kita ada boleh, tiada juga boleh. Kalau Allah adanya wajib, tiadanya mustahil. Kalau kita adanya jaiz, tiadanya jaiz. Kita ini bukan wajib ada. Walaupun kamu kelihatan segini banyaknya langit, bumi, matahari ada, ini bukan wajib ada, tapi jaiz. Kenapa? Karena adanya dulunya pernah nggak ada. Nanti akan kembali tidak ada. Berarti kita ini keberadaannya ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Nah kalau Allah, jadi adanya kita dan adanya Allah jelas mana? Jelas adanya kita apa adanya Allah? Nah kalau kok ada orang nggak bisa nyaksiin Allah, padahal adanya jelas Allah, kan aneh nih. Jadi kalau ada orang kok sudah Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ini sudah berat. Allah tutup mata hatinya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup penglihatannya. Oh, sudah berat ini sudah. Artinya walaupun dikasih mukjizat di depan matanya dia enggak ngelihat. Fir'aun. Ditunjukkan langsung mukjizat Nabi Musa, ditolak. Abu Jahal ditunjukkan mukjizat Nabi, ditolak. Kenapa? Allah tutup mata hatinya hingga dia nggak bisa menyaksikan apapun tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal adanya Allah itu sangat jelas. Lah kok jelas? Lah Allah itu ada terus. Lah kita kadang ada, kadang nggak ada. Berarti kan nggak jelas ada. Kok malah kamu nyaksiinnya tentang makhluk jelas, Allah malah enggak? Kan aneh ini berarti. Berarti alat kamu ada yang konslet itu. Alat penglihatan kamu ada yang rusak justru. Wong nyaksiin Allah malah enggak jelas, nyaksiin makhluk malah ini kesaksiannya enggak beres. Harusnya Allah itu lebih jelas kamu lihat daripada diri kamu sendiri. Kenapa? Karena diri saya kadang ada, kadang enggak ada. Lah kalau Allah enggak pernah enggak ada. Setiap kita menyaksikan Allah ada. Hingga kesaksian tentang Allah itu lebih jelas dari kita menyaksikan diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang enggak bersaksi tentang Allah, kalau ditanya, "Kamu nyaksiin Allah enggak?" Emang Allah bisa disaksikan? Wah, ini rusak. Kamu tes juga di luar. Kawan-kawan kita yang muslim, yang ahli masjid, yang ustadz sekalian lah, nggak apa-apa lah maksudnya. Yang haji juga boleh, yang haji atau yang Pak, saya mau nanya, Allah itu bisa disaksikan nggak? Ya nggak bisa. Nah, terus kamu ngomong saya bersaksi ini ngapain ini? Ini bohong-bohongan atau? Kalau Allah nggak bisa disaksikan, maka nggak ada perintah menyaksikan Allah. Nabi kita memerintahkan kita
kita disuruh bersaksi tentang. Nah kalau Allah itu nggak bisa disaksikan, lah apa yang mau disaksikan tentang Allah? Perintahnya sia-sia dong ini. Perintah untuk apa itu? Kalau Nabi sudah perintah kita untuk bersaksi, berarti Allah bisa disaksikan. Nah tinggal alatnya pakai apa, gitu loh. Makanya ngaji, biar ngerti alatnya menyaksikan Allah. Nah kalau nggak ngaji, ini dikira lihat Allah pakainya mata, ya nggak ketemu kayak Fir'aun. Kata Fir'aun apa? Ketika Fir'aun mengetahui bahwa Tuhannya Nabi Musa itu penguasa langit dan penguasa bumi, kata Fir'aun, wahai Haman, bikinkan aku bangunan yang tinggi agar aku bisa naik ke atasnya untuk melihat Tuhannya Musa. Jadi kata Fir'aun, Tuhan dilihat pakai, ya nggak ketemu, bagaimana mau lihat Tuhan pakai mata? Tuhan dipanah lagi sama Fir'aun. Dianggap Tuhan bisa dikalahkan, dirinya mau menggantikan Tuhannya Nabi Musa. Ini orang-orang yang aneh. Artinya kalau sudah Allah menutup hatinya seseorang, maka sudah tidak ada lagi siapapun yang bisa ngasih petunjuk, walaupun itu para nabi. Nggak bisa, apalagi kiai, apalagi kelas ustadz. Nabi nggak sanggup ngasih petunjuk. Kenapa? Allah sudah menutup mata hatinya. Maka kita berharap agar kita, keluarga kita, anak cucu kita senantiasa diberikan mata hati yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga bisa senantiasa menyaksikan ketuhanan Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersaksi Allah itu wajib adanya, mustahil tiada. Itu lagi pada ngapain bocah? Enggak suruh masuk aja itu. Terus Allah wajib adanya, ini satu kesaksian. Nanti kita akan bicara satu persatu. Selain wajib ada, ya wajib qidam, wajib baqa, wajib mukhalafah sampai 20 sifat. Kita akan bicarakan nanti satu persatu setelah membahas pada pokok sifat. Kemudian setelah bicara sifat-sifat Allah yang kita saksikan, yang kedua kita menyaksikan perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan 7 langit dan 7 bumi. Kalau Allah enggak menciptakan 7 langit dan 7 bumi, dia tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan apa enggak? Tetap Allah. Itu enggak ada pengaruh, enggak ada hubungannya, enggak berkurang ketuhanannya dengan tidak menciptakan alam. Jadi jangan dianggap dia jadi Tuhan karena bikin alam. Sebelum bikin alam berarti bukan. Oh, enggak begitu. Allah zat yang bersifatan Tuhan, mau bikin alam ya dia Tuhan, enggak bikin alam dia juga Tuhan. Allah harus kita saksikan, dialah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan sekalian isinya. Isinya apa saja? Apa aja isinya alam itu? Hah? Isinya langit bumi itu apa saja? Yang diciptakan Allah itu apa aja? Hutan. Hah? Apa? Kalau ini kipas angin yang bikin siapa ini? Kipas angin ini termasuk isinya jagat raya enggak? Kipas angin termasuk isinya langit bumi enggak? Kalau termasuk isi langit bumi yang bikin siapa berarti? Allah. Jadi jangan, oh yang bikin Allah yaitu bintang, hewan, laut. Nah kalau kipas angin bukan, Beb.
Kipas nggak termasuk berarti ya. Kipas nggak termasuk hambanya Allah berarti. Oh, ini gelas ada nggak? Ini hambanya Allah bukan ini? Ciptaan Allah bukan ini? Kalau gelas bukan ciptaan Allah, saya mau tanya, di surga ada gelas nggak? Nah kalau nggak ada gelas, lo minumnya gimana, ngokop? Hah? Di surga juga ada gelas. Lah terus kalau bukan Allah yang bikin gelas, terus itu order di mana gelasnya? Allah pesan gitu, tolong kirim gelas buat di surga gitu, 2 kontainer gitu apa? Allah menjadikan segala sesuatunya, mau bikin langit, mau bikin bumi, seisinya semuanya. Termasuk apapun yang kelihatan di mata kamu, semua diciptakan oleh Allah. Ini rumah ini, masjid ini, musola ini, yang bikin siapa? Yang menjadikannya Allah. Kalau kamu ngomong yang bikin bukan Allah, saya tanya, nanti di surga ada bangunan enggak? Di surga itu tanah kosong, apa ada bangunannya? Yang bangun siapa? Kontraktornya siapa? Pemborongnya siapa? Jadi jangan kamu bayangkan Allah itu mampu menjadikan sesuatu dengan sebab dan mampu menjadikan sesuatu tanpa sebab gitu. Bukan perantara, bukan. Allah nggak butuh perantara. Allah menjadikan sesuatu bersamaan dengan sebab, dan boleh jadi Allah menjadikan sesuatu nggak pakai sebab. Seperti apa? Bangunan-bangunan yang di surga itu Allah ciptakan tanpa sebab. Kun fayakun, jadi kun fayakun. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan seisi surga, nabi dan apa. Lah yang pakai sebab mana? Ya kayak kamu diciptakan dari mani. Ini ada sebab namanya yang Allah ciptakan. Lah kalau nggak pakai sebab gimana? Ya mampu. Buktinya apa? Nabi Adam. Sebab itu tidak mempengaruhi bagi Allah menciptakan sesuatu. Allah menciptakan manusia dari tanah, jadinya kayak kamu. Kulit, daging, darah. Allah menciptakan manusia dari air, jadinya ya kayak kamu. Daging, kulit, darah. Artinya sebab ini enggak mempengaruhi apapun. Yang menjadi sesuatu yang akan muncul itu bukan karena sebab ini, tapi karena kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki munculnya manusia, mau itu sebabnya dengan apapun, jadinya tetap manusia. Karena jadinya sesuatu itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau kita kan enggak. Kamu bikin tempe pakai kedelai, ya dimakan enak. Kalau bikin tempe pakai semen, jadinya apa? Jadinya batako, ganjel kereta itu. Artinya kalau bagi kamu sebab itu mempengaruhi hasil kerja kamu gitu loh. Nah kalau bagi Allah enggak, mau didatangkan sebab apapun yang terjadi tetap kehendaknya Allah. Ini menunjukkan bahwa segalanya diciptakan oleh Allah. Ada yang bersamaan dengan sebab, ada yang enggak bersamaan dengan sebab. Kayak bangunan ini diciptakan bersamaan dengan sebab apa? Ada tukang kayu yang ngerjain, ada tukang batu yang ngerjain. Kalau ngomong, ini yang masang bata siapa? Ya tukang. Allah tukang pasang bata. Yang masang bata siapa? Tukang. Lah yang bikin tukangnya masang bata siapa? Allah, begitu loh. Jadi Allah menjadikan kamu kerja. Ini jadi sebab hingga bangunan terbentuk. Ini Allah yang menjadikannya. Kenapa? Dalam sebuah hadis dikatakan sebiji gandum itu tidak akan bisa bergerak walaupun sedunia bersama-sama ingin menggerakkannya,
kecuali ada izin Allah untuk bergerak. Enggak usah kamu satu, enggak usah sedunia. Bareng-bareng mau menggerakkan sebiji gandum, maka itu enggak akan bergerak kecuali dikehendaki oleh Allah. Lah kalau biji gandum aja enggak bergerak kecuali atas izin Allah, lah kalau masang bata satu. Kalau Allah enggak menghendaki, lah boro-boro bata tersusun. Enggak akan tersusun apapun. Jadi ini bangunan kelihatan nampak, itu semuanya atas izinnya Allah. Maka itu disebut ini hakikatnya diciptakan oleh Allah. Kalau Allah enggak menghendaki ini tercipta, enggak akan mungkin muncul sesuatu. Jadi di jagat raya semua yang muncul ini hakikatnya semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kehendaknya bergandengan dengan sebab, ada yang tidak dengan sebab. Jadi Allah pencipta 7 langit dan 7 bumi. Ini enggak sembarangan ini. Kamu bisa menyadari makna ini, bisa masuk ke hati kamu makna ini, kamu bisa praktek ayatnya Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang mau kamu pungkiri, yang nikmat itu bukan berasal dari Allah? Ada? Kalau kamu sadari ini, berarti segala yang muncul dari kamu, yang kamu lihat apapun, semuanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu sadari itu, yang muncul dari lisan kita tiap waktu apa? Alhamdulillah. Kamu bisa takbir alhamdulillah. Kamu bisa menggerakkan jari kamu ini alhamdulillah. Ini geraknya kenapa ini? Oh, karena ada tulangnya, Pip. Kalau nggak pakai tulang, ya nggak bisa bergerak. Oh, lah kamu bisa berdiri kenapa? Oh, saya ada tulangnya, Pip. Maka bisa berdiri. Ini bangunan gimana? Oh, itu ada tiang-tiangnya, maka bisa berdiri. Itu kelihatannya. Hakikatnya ini yang mendirikan Allah. Mana buktinya? Langit nggak pakai tiang, berdiri nggak pernah ambruk. Untuk memberdirikan sesuatu, Allah nggak butuh bantuan apapun. Jadi kalau kamu lihat kamu sekarang berdiri pakai tulang belakang, itu kelihatannya. Kalau kamu nggak mengakui itu perbuatan Allah, kamu ingkari nikmatnya Allah. Ada satu nikmat Allah yang kamu ingkari apa? Saya berdiri karena tulang saya, bukan karena Allah. Wah, ini bahaya ini. Kamu takbir karena tenaga saya. Kamu ingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengakuan Allah pencipta langit, bumi dan 7 langit seluruh isinya itu bisa kita praktekkan sampai kamu bisa mengakui semua kedip saya, gerak saya, jalan saya, diam saya hanya Allah yang memunculkannya. Enggak ada selain Allah, enggak ada. Enggak ada yang ikut serta bantuin Allah, enggak ada. Makanya seringkali ada orang salah paham ketika di Quran ada ayat yang bunyinya inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna itu kan kami, nahnu ada kalimat nahnu berarti Allah bersama-sama menciptakan langit dan mana ada yang bantuin Allah. Kalimat nahnu, kalimat inna, kalimat ana itu maknanya satu. Maknanya aku, gitu. Nahnu juga aku. Bukan nahnu itu kita, bukan. Lah, kalimat nahnu disandarkan pada Allah, itu maknanya Allah mengagungkan dirinya. Bukan Allah butuh perantara. Ini orang-orang yang terjemahannya pakai depak, bacanya kamus begitu jadinya. Enggak ngaji akidah, mau baca terjemahan Quran hadis, jadinya begitu. Ketika ada kalimat inna, kalimat nahnu, maka dipahami Allah bersama-sama dengan malaikat menciptakan langit bumi. Nah, kalau Allah dibantu malaikat, itu tahsilul hasil. Allah bikin malaikat. Yang bikin malaikat, waktu bikin malaikat dibantu siapa Allah?
Lah, setelah bikin malaikat, malaikatnya jadi, malaikatnya suruh bantu Allah. Kan aneh ini. Nggak pakai malaikat saja Allah bisa bikin segala sesuatu. Lah kenapa kok pakai bantuan malaikat? Ini salah memahami. Yang mengatakan bahwa Allah bikin langit bumi dengan bantuan malaikat itu salah memahami. Allah menciptakannya esa. Allah nggak butuh bantuan siapapun. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kamu itu esa. Makanya kamu seringkali dalam sholat kamu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apa artinya lillah? Artinya lillah apa? Artinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Kalau ahli fikih ngartiinya ini semua kupersembahkan untuk Allah. Ibadahku untuk Allah, sholatku untuk Allah, hidupku untuk Allah, matiku untuk Allah. Itu kata ahli fikih. Kalau ahli akidah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu artinya milik Allah. Sholatku milik Allah, ibadahku milik Allah, hidupku milik Allah, matiku milik Allah. Artinya apa? Semuanya diciptakan oleh Allah. La syari. Nah, itu kamu ngakui tiap waktu la syarikalah. Sampai kamu ngomong 7 langit, 7 bumi semuanya engkau yang bikin ya Allah, la syarikalah. Ini yang harus kita yakini dalam hati kita, pengakuan ketika ngucapin 2 kalimat syahadat. Allah itu Tuhan, aku bersaksi dia Tuhan dengan semua sifat-sifat ketuhanannya, dan aku bersaksi 7 langit 7 bumi ini dialah yang menciptakan, hingga tidak ada satu perkara pun yang tidak diciptakan oleh Allah. Tapi kadang kita lupa, kadang kita lengah, kadang kita lalai. Coba kalau kamu jalan, terus waktu jalan ada samsu dibuang, kamu nggak pakai sendal keinjek, yang kamu cari siapa? Yang kamu cari siapa? Yang akan kamu maki siapa kira-kira? Ketika kamu bangun bubuk ya. Ya. Enggak pernah kamu ingat Allah yang meletakkan rokok ini, enggak pernah. Padahal enggak mungkin ada yang meletakkan lain selain Allah, enggak mungkin. Yang meletakkan matahari di atas itu Allah. Maka yang meletakkan segala sesuatunya itu Allah. Kalau kamu kok nggak bisa menerima ini, maka kamu ada sesuatu yang kamu nggak syukuri, itu datangnya dari Allah. Maka kamu mengingkari satu kenikmatan dari Allah. Semuanya ini yang meletakkan Allah. Kamu punya hidung di sini ngadepnya ke bawah, itu Allah yang meletakkan. Kalau dibengokin ke atas, apa enggak kamu payungan tiap hari begini ya? Asal hujan kita payungan, kalau enggak ribet. Ini Allah yang meletakkannya. Loh kenapa kok diletakkan di sini? Oh ada ujian yang Allah mau letakkan. Allah mau uji kamu. Coba ketika kamu nginjek itu yang teringat apa? Yang keluar kebun binatang atau istighfar? Yang keluar cacian atau innalillahi? Setiap musibah kamu suruh ngomong inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bukan untuk orang mati doang, loh, kira untuk orang mati doang. Itu musibah apa saja. Kalau kamu lihat sebuah musibah, kamu suruh ngomong inna lillahi. Ini dari Allah. Ini ujian dari Allah. Dan Allah nanti akan memberikan penilaian. Jadi
Kita bisa ngomong Allah pencipta langit bumi, begitu ngeinjek itu bunyinya macam-macam. Ini berarti mulut kita dan hati kita nggak connect gitu loh. Kalau mulut kamu dan hati kamu connect, mulutnya ngakui Allah pencipta 7 langit 7 bumi, ketika praktek ya sama, hatinya begitu. Mulut dan hatinya cocok sejalan. Ini yang mau kita kaji. Jadi kesaksian kita tentang Allah secara ringkas yang perlu kita ingat adalah saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan benar, itu hanya Allah. Terus Allah wajib adanya, mustahil tiadanya, dialah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan seluruh isinya, dan Allah pula yang menguasai seluruh makhluknya. Artinya menguasai itu apa? Maksudnya menguasai itu apa? Maksudnya menguasai bisa berbuat apapun sekehendaknya. Ini saya kuasai, maka saya berbuat apapun bisa. Mau saya banting bisa, mau saya taruh bisa, karena ini sudah saya kuasai. Allah katakan apa? Wa hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa inna sya nughriqhum fala sariha lahum wa lahum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Ada kan? Allah ini digambarkan Allah menaikkan seluruh manusia di zaman Nabi Nuh ke dalam kapalnya Nabi Nuh, fil fulkil mashhun. Terus wa inna sya'nughriqhum, kalau Allah itu mau balikin hatam, manusia selesai. Itu namanya Allah menguasainya. Begitupun alam raya ini. Naik mobil Mercy itu enak nggak? Yang bikin enak Mercy-nya apa Allah? Kalau kamu naik mobil Mercy sambil gempa, enak nggak kira-kira? Kamu kumpul sama harim, enak nggak? Yang bikin enak siapa? Allah. Kalau lagi kumpul sama harim terus gempa, masih enak nggak kira-kira? Begitu. Jadi enaknya itu bukan dari barangnya, bukan, Allah yang bikin kamu enak. Nah, kalau kamu nggak bisa sampai pada ini, kamu tertipu, semuanya tertipu. Wa inna sya'nughriqhum fala sariha lahum wa lahum yunqadun. Jadi semua kenikmatan yang kamu terima itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang berasal dari makhluk, enggak ada. Oh, ini kalau cewek pasti bikin enak. Kata siapa? Kamu tertipu kalau begitu. Oh, ini mobil pasti enak. Oh, ini kalau kita ke puncak enak. Oh, ini kalau kita makan ini enak. Kamu enggak ingat di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kamu enak. Kalau kamu enggak mensyukuri, berarti kamu mengingkari kenikmatan Allah. Dari dosa yang besar, dosa yang kamu perbuat sebesar apapun, ada ampunan dari Allah. Quran mengatakan, kamu berbuat dosa sebesar apapun, kalau kamu tobat, ada ampunan dari Allah. Tapi kalau kamu enggak bersyukur pada satu nikmatnya Allah, apa kata Allah? Silahkan kamu keluar dari negara, dari bumiku, cari Tuhan selain. Bisa kira-kira? Mau pindah kemana kamu? Kalau kamu enggak mensyukuri nikmatku, artinya kamu menganggap ada nikmat datang dari selain aku, kamu enggak syukur dari aku itu, kamu silahkan keluar dari negeriku, cari Tuhan. Coba ini sudah luar biasa ini. Artinya kesalahan yang luar biasa sampai kamu diusir dari kerajaannya Allah juga. Luar biasa. Makanya kamu punya anak kamu nakal kayak apapun,
masih kamu ampuni, asal dia pulang minta maaf. Tapi kalau sudah anak kamu ngomong, lu bukan bapak gua, gimana? Masih kamu terima kira-kira? Out. Itu begitu. Selagi dia masih ngakui saya Tuhan, masih ngakui ini semua ciptaan saya, salahnya kayak apapun, saya ampuni kamu. Tapi kalau kamu sudah nggak ngakui ini ciptaan Allah, sudah nggak ngakui dia itu Tuhan yang menciptakan ini, kata Allah, out. Sudah mikir-mikir. Diusir kamu dari kerajaannya Allah. Diusir kamu dari pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus mau minta tolong siapa lagi? Ada yang sanggup nolong kita selain Allah kira. Jadi maknanya kamu tidak bisa mengingkari satu kenikmatan pun yang datang dari Allah. Lah, bagaimana kita tahu ini kenikmatan Allah? Ya ngaji ini kamu nanti akan tahu. Oh ternyata semua ini datangnya dari Allah. Gak ada satupun yang terlewat gak dari Allah. Kamu gak ada. Kamu disadarkan dengan ngaji ini. Hingga kamu tahu betul segalanya ini hanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesaksian yang ringkas tentang maknanya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau kamu nanti sholat, ketika tahiyat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka yang kamu ingat ini, aku bersaksi, aku meyakini tidak ada Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Aku menyaksikan dengan hatiku. Apa yang disaksikan? Wujudnya Allah, qidamnya Allah sampai mutakal. Lah kalau waktu asyhadu alla kan susah. Oh, memang kalau pertama susah. Kamu kalau ngomong mobil, yang kamu ingat apa? Yang muncul di bayangan kamu apa? Setir doang. Ban doang. Kalau ngomong mobil, ya muncul semua, segelondong itu muncul semua, harus gitu loh. Kamu ngomong Allah, sifat 20 harus muncul di bayangan kamu. Kalau gitu nggak muncul, berarti kamu nggak ingat apa-apa. Kamu ngomong mobil, kamu akan ingat mobil langsung. Nah, kamu ngomong Allah, yang kamu ingat apa? Langit, bumi, itu bukan Allah. Kamu ngomong Allah, yang diingat apa? Ya sifat 20 harus muncul di pikiran kamu. Kalau nggak bisa semuanya, munculkan satu persatu. La ilaha illallah, dia pencipta, dia bersifat qidam, la ilaha illallah, dia baqa, la ilaha illallah, dia mukhalafa, la ilaha. Terus tiap kalimat la ilaha illallah yang kamu ucapkan, kamu ingat sifat-sifatnya Allah. Itu kamu ingat Allah. Kalau nggak begitu, bohong. Kalau kamu ingat Allah, bohong. Ini kesaksian yang harus muncul ketika kita tahiyat, ketika kita bersyahadat, dalam bentuk bacaan apapun, hadirkan makna ini dalam hati kita. Maka mulut kamu dan hati kamu berarti connect, dan kamu akan dapat kebaikan dari yang kamu ucapkan, dari kesaksian kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang berhasil bisa bersaksi dengan benar. Allah hidupkan akal kita, Allah beningkan hati kita, Allah jadikan kita punya kesaksian yang yakin seyakin-yakinnya, hingga kita bisa bawa keyakinan ini sampai hari kematian kita, hingga hari kebangkitan kita, hingga hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung yang akan datang bicara syahadat yang kedua, yaitu syahadat Rasul insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة
استر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد ضعف صحبي والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.